Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ansur rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sudri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembelajaran kita, yang insya Allah pada hari ini kita akan membahas masalah upah ya. Bagaimana sih upah itu diatur di dalam Islam ya, dan apa aja dalilnya tentang upah ini. Jadi upah itu di dalam bahasa Arab disebut dengan ujroh, jadi merupakan sebuah pemberian ya, pemberian sesuatu sebagai imbalan ya daripada jerih payah seseorang ya, yang telah mengerjakan sesuatu yang diminta ataupun yang diperintah oleh yang memberikan upah. Jadi sebuah hak yang diberikan kepada seseorang, baik itu berupa uang ataupun berupa benda ya, sesuai dengan kesepakatan nanti ya. Untuk dalilnya kalian bisa lihat di dalam surat Al-Baqarah ya. Itu dalam Al-Baqarah ayat 233 ya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf ya. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum, apabila kata Allah ataupun jika kalian ingin minta susukan anak kalian itu kepada orang lain ya, fala junaha 'alaikum, maka tidak ada dosa bagi kalian idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila kalian berikan bayaran ataupun upah kepada yang menyusukan tadi sesuai dengan kerjanya ataupun yang patut baginya ya. Maka Islam sangat ataupun agama kita sangat memperhatikan bagaimana seorang pekerja ataupun seseorang yang telah berjasa melakukan sesuatu kepada kita untuk diberikan haknya ya. Kemudian upah tersebut dibayarkan sesuai dengan jenis pekerjaannya. Kemudian juga kita dilarang untuk menunda daripada pembayaran upah tersebut. Ketika misalnya sudah ada kesepakatan, maka jangan sampai ditunda-tunda ketika memang sudah ada uangnya. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tul ajir ajrahu qabla ayyajifa araquhu." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kepada pekerja ya, ajrahu akan upahnya, qabla ayyajifa araquhu, sebelum kering daripada keringatnya. Nah, jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya dilarang kita untuk memperlambat. Nah, kemudian apakah harus sebelum kering keringatnya? Nah, para ulama di sini mengatakan bahwasanya itu sesuai dengan kesepakatan. Misalnya kalian ngambil upah yang mana sudah ada kesepakatan dengan bosnya, misalnya 1 bulan dibayar, maka 1 bulan itu ya, walaupun tiap hari berkeringat karena sudah ada perjanjian seperti itu, ataupun kata bosnya nanti sebelum maghrib tiap hari saya bayar. Nah, maka seperti itu, sebelum maghrib bosnya harus bayar, jangan ditunda lagi habis maghrib ketika tidak ada suatu uzur ataupun suatu kendala. Nah, berbeda ketika sebelum maghrib pada suatu hari tidak ada uang misalnya,
memang belum dapat, habis maghrib baru dapat, nah maka boleh ditunda. Itu tidak berdosa majikan tersebut ataupun bos tersebut. Nah, kecuali kalau misalnya disengaja memang diperlambat, nah maka itu tidak diperkenankan dan itu termasuk zalim. Kemudian untuk upah ini ada rukun, ya, ada rukun dan juga syarat-syarat tertentu. Jadi rukun dan syarat. Nah, jadi yang pertama kita bahas masalah rukun. Nah, jadi yang harus ada di dalam transaksi upah mengupah ini, yang pertama adalah pengupahnya, ya, dan yang diupah. Nah, jadi pengupah dan yang diupah itu harus ada dulu. Mujir dan mustajirnya harus ada. Jadi tidak akan terlaksana kalau nggak ada yang diupah ataupun pengupahnya nggak ada. Kemudian pengupah dan juga yang diupah itu mempunyai syarat dari kedua orang ini tadi. Pertama, dia harus berakal. Kemudian mumayyiz. Nah, jadi dia berakal dan dapat membedakan antara baik dan buruk. Ya. Kemudian pengupah dan yang diupah itu harus ada kerelaan. Jadi tidak boleh ada paksaan antara keduanya. Dan yang ketiga, pengupah dan yang diupah itu harus memiliki kompetensi. Nah, jadi artinya apa? Dia bisa mentasarrufkan atau mempergunakan uang tersebut dengan baik. Pertama harus punya uangnya, ya. Kemudian yang pekerja dia memang bisa, misalnya kita mau ngupah tukang tukang bangunan, ya dia memang mempunyai kompetensi di dalam mengolah ataupun sebagai tukang bangunan. Nah, jadi memang benar-benar bidangnya. Kemudian rukun yang harus ada itu adalah sigot, ya. Sigot, nah, itu artinya ijab dan kabul. Nah, disinilah terjadinya kontrak antara yang diupah dan pengupah tadi. Nah, kamu kerjakan ya rumah saya, nanti tiap 1 minggu saya upah kamu, misalnya bayarnya per hari, misalnya kan seperti itu, hitungannya per hari, pokoknya 50.000 1 hari, nanti saya bayar setelah 1 minggu. Nah, maka ini sudah terjadi ijab dan kabul. Iya, saya terima seperti itu, kata tukangnya misalnya. Nah, maka itu pun boleh. Dan inilah intinya, dia harus adanya kerelaan dan juga adanya bentuk kontrak tersebut, perjanjian tersebut. Nah, jadi tidak ada lagi nanti komplain ataupun apa dan sebagaimana yang tidak diinginkan. Kemudian yang harus ada juga itu adalah upahnya atau imbalannya. Jangan ketika kita mau ngupah orang lain ternyata upah ataupun imbalannya tidak ada. Jadi upah ini kan boleh berupa uang, kata Ustaz tadi ya, boleh juga berupa benda. Nah, misalnya kita sama teman misalnya, ente mau nggak nanti saya upah tapi ente harus bersihin sepeda motor ana, misalnya seperti itu, sama temannya misalnya. Ya oke, katanya, nanti ente anak kasih sarung misalnya. Oh ya mau. Nah, maka itu pun sudah termasuk kontrak dan itu sudah adanya ijab dan kabul di situ. Nah, kemudian upahnya tadi apa? Upahnya tadi sarung. Nah, maka itu boleh. Kemudian adanya kemanfaatan, ya, yang D ya. Rukunnya juga adanya kemanfaatan. Jadi kemanfaatan yang jelas. Objek kerjanya tadi apa? Objek yang dikerjakan itu apa? Jadi harus jelas. Misalnya
membasuh sepeda motor tadi ya. Jelas. Jadi pokoknya harus ada kejelasan semuanya apa yang dikerjakan. Jadi jangan sampai kemanfaatannya untuk melakukan suatu kemaksiatan. Maka pun kita dilarang untuk menerima daripada upahan yang menjurus kepada kemaksiatan. Ya baik para santri sekalian, saya terasa ini dulu daripada penjelasan singkat Ustadz tentang upah. Ini secara garis besarnya, nanti mungkin bisa kalian tanyakan kalau ada yang masih kurang paham ataupun kurang jelas, silahkan ditanyakan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.